Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT. Kembali puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah SWT, sehingga kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan aktivitas rutinitas kita setiap hari, setiap malam Jumat, untuk mengaji, mencari ilmu, menambah ilmu untuk bekal kita di dunia dan juga untuk bekal kelak kita di akhirat nanti. Salat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, sampai kita pada makalah yang ke-6 dari 10 nasihat yang berasal dari Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga dari sabda-sabda Nabi yang lain yang berbentuk nasihat untuk kita semua, yang menjadi pegangan untuk kita hidup mengarungi kehidupan di dunia ini dan kelak yang kita juga akan mengarungi kehidupan alam akhirat. Sampai makalah yang ke-6, Nabi bersabda, asaratun min hadil ummah hum kuffarun billahil adzim. Kata Nabi, 10 perkara dari umatku ini, ada 10 perkara atau 10 orang, 10 orang dari umatku, umat Nabi Muhammad ini, yang kafir terhadap Allah. Kafir terhadap Allah yang Maha Agung. Sebenarnya dia kafir terhadap Allah yang Maha Agung, tapi wayadunnuna annahumul mu'minun. Tapi dia menyangka mereka itu merasa tetap beriman, padahal dia sudah kufur, tapi merasa dirinya tetap beriman. Siapakah itu? 10 orang itu siapa aja? Pertama, kata Nabi, al-qatilu lil muslimin. Orang yang membunuh orang Islam. Audimiyin bi ghairi haqqin. Atau orang kafir dhimmi yang dibunuh bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran. Di tengah-tengah kita ini ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu dia tidak memusuhi kita, tidak merekayasa kita, tapi hidup di tengah kita, namun mereka belum beriman kepada Allah. Dan itu tidak boleh dibunuh. Kewajiban kita adalah mendakwai mereka, tidak boleh membunuh. Kalau kita membunuh tanpa sebab yang akurat secara syar'i, itu termasuk kita itu kufarun billah, masuk orang bisa kufur atau bahkan kafir kepada Allah SWT. Maka hati-hati masalah kenyawaan, masalah nyawa ini adalah urusan Allah. Hak kita adalah memperingatkan, mendakwai,
memberikan yang terbaik. Ketika tidak mau, ya urusan Allah. Kemudian yang kedua, mereka sebenarnya kafir tapi menyangka dirinya itu tetap beriman. Siapa yang kedua itu? Wasahir, tukang sihir. Tukang sihir. Tukang sihir ini, ya namanya sihir itu bisa merubah sesuatu dengan bantuan jin, setan, iblis, bisa merubah sesuatu, manipulasi pandangan dan sebagainya. Bahkan orang sihir itu bisa menyakiti orang dengan jarak jauh dengan berbagai macam ilmu yang dibantu oleh iblis. Maka itu namanya orang tukang sihir. Tukang sihir ini walaupun dia Islam, KTP-nya Islam, tetapi kalau dia masih dalam bentuk tetap dari tukang sihir, maka sebenarnya dia sudah kafir, kufur kepada Allah, menyekutukan atau mengkufuri Allah, kufur kepada Allah. Kadang di tengah-tengah kita ini banyak, bahkan orang sihir berkedok kiai, sihir berkedok islami, tapi ilmunya adalah ilmu sihir untuk menghancurkan, menyalahi orang, bahkan membunuh orang jarak jauh dengan menggunakan santet dan sebagainya. Itu tukang sihir. Tukang sihir itu sebenarnya tidak mukmin, tapi dia merasa dia beriman. Di 10 orang yang mereka sebenarnya sudah kafir tetapi merasa tetap beriman, padahal dia mengantongi sifat-sifat seperti itu. Tukang sihir, membunuh orang Islam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, waddayus alladzi la yugharu ala ahlihi. Dayus itu adalah orang yang tidak punya rasa cemburu. Jadi kalau orang sudah tidak mempunyai rasa cemburu, itu dayus. Dayus, cemburu itu cemburu gimana? Cemburu kalau istri kita, anak kita, adik kita itu akan dibikin tidak baik oleh orang lain, kita tidak merasa kasihan dan tidak merasa menjaga, itu namanya dayus. Tidak cemburu, tidak apa ya namanya? Ya cemburu. Kemudian yang keempat, yang termasuk kufur kepada Allah itu wamani'uz zakat. Orang yang mencegah tidak mengeluarkan zakat, padahal dia waktunya harus mengeluarkan zakat, baik zakat pribadi atau zakat, baik zakat mal atau zakat fitri, zakat fitrah. Zakat mal sudah sampai nisabnya, dia tidak mengeluarkan. Sekarang nih banyak orang yang pandai fikih tapi malah untuk mempermainkan, karena pada dasarnya hatinya itu sayang pada harta. Contoh, punya kambing 40, itu wajib dikeluarkan zakatnya 1 dalam 1 tahun. Tapi belum waktu haul 1 tahun, kurang setengah bulan, kambing itu dijual 5, jadi nggak ada 40, maka nggak mengeluarkan zakat. Kan benar itu? Benar itu. Orang seperti ini benar, tapi benar dia dengan tujuan yang cinta dunianya terlalu. Karena kalau satu nisab itu 40, kemudian haul masuk tahun, itu kan wajib dikeluarkan zakatnya kambing. Tapi ketika tidak ada 40 kambing, tidak wajib mengeluarkan zakat. Maka diakal oleh dia supaya enggak 40, kurang 1 tahun dijual 2 atau 1. Kan ini berarti 39, berarti enggak ada zakat. Memang benar, tapi dia sebenarnya hubbud dunya. Nah, orang seperti ini besok kalau dimasukkan neraka ini enggak langsung
dia dimasukkan peti, petinya dilempar ke neraka. Katanya, kenapa saya masukkan neraka ya, padahal saya ibadah ini begini. Ya enggak, saya enggak masukkan neraka kamu, saya kan masukkan peti. Peti itu saya bakar ke neraka, kan tidak bakar kamu, bakar peti. Nah, bisa termasuk seperti itu. Maka orang yang mencegah dirinya tidak mengeluarkan zakat, padahal zakat itu adalah kewajiban, dengan adanya zakat di dalam Islam, itu sebenarnya untuk menguji mereka yang kaya, supaya orang miskin itu mendapatkan bagian daripada rizki Allah yang dititipkan oleh orang tersebut. Baik itu zakat harta atau zakat mal atau zakat fitrah, itu semuanya diwajibkan. Batas-batas tidak mampu memberi zakat itu tidak ada yang dimakan. Yang dimakan nanti tidak ada, adanya cuma sedikit, maka dimakan, nggak mengeluarkan zakat, itu batasnya. Kalau kita punya motor, punya rumah, nggak zakat fitrah, itu namanya bohong. 1 tahun sekali nggak mengeluarkan zakat fitrah dengan alasan tidak punya harta, tidak punya duit, padahal cuma 2,5 kilo. 1 tahun sekali. Nah, kalau zakat mal itu harus ada nisabnya berapa, ini itu orang kaya. Kalau nggak ada 1 nisab berarti ya memang nggak zakat. Kemudian yang kelima, orang yang termasuk kufur itu adalah wasaribul khamr. Saribul khamr, orang yang minum minuman keras. Itu kalau ini menjadi pekerjaan, itu namanya orang yang minum arak dengan sengaja dan jadi pekerjaan, bahayanya besar. Dalam hadis Nabi, saribul khamr yuhsaru wal qauzu mu'allaqun fi unuqihi wal qadahu fi yadihi wa huwa attanu min kulli jifatin alal ardi yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khalqi. Orang yang minum khamr itu, peminum khamr itu bakal digiring dalam keadaan lehernya berkalung gelas dan tangannya digantungi buli-buli. Buli-buli itu wadah khamr. Terus ia lebih busuk dibanding setiap bangkai di bumi. Dan setiap orang yang melewati akan mengutuknya. Itu peminum arak. Bahkan peminum arak yang sudah pemain besar itu dikubur itu nanti dalam hadis yang lain jasadnya balik tidak menghadap kiblat. Kalau tidak percaya dibongkar. Peminum arak bangga dengan minumnya, mati belum tobat, itu kalau dikubur ya, kalau dibuka lagi menghadapnya balik, menghadap ke arah tadinya menghadap kiblat, dihadap kiblat menjadi menghadap ke sana. Dan itu sering dibuktikan karena hadis itu benar. Orang peminum arak, peminum arak yang sudah apa ya? Bukan candu, pemain, ya sudah candu kali. Kalau tidak minum arak itu rasanya bagaimana itu? Pokoknya nggak merasa bahwa itu minuman berdosa. Maka ketika sampai mati dia belum tobat, maka jasadnya aja sudah tidak dimuliakan oleh bumi. Lain dengan orang yang baik, jasadnya akan dimuliakan bumi, disegeni bumi, sehingga cacing tanah, terus isi tanah, cacing, yang lain-lain itu tidak mau segen untuk membusukkan jasadnya. Kalau kita menjadi orang baik, tapi kalau banyak yang tersembunyi di balik kebaikan kita, ya nggak tahu lagi. Maka wasaribul khamr, orang yang minum arak itu termasuk orang yang kufur pada hakikatnya, walaupun dia mengaku dirinya tetap beriman dong. Beriman kepada Allah kok. Kan iman kepada Allah berarti amantu billah
Wa bima qala Allah. Iman kepada Allah pasti iman kepada apa yang difirmankan Allah. Iman kepada yang difirmankan Allah berarti mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Kalau melanggar ya namanya diragukan keimanannya. Maka tidak termasuk orang beriman. Maka ketika dia sudah melakukan seperti itu melanggar aturan Allah, berarti dia sebenarnya sudah tidak beriman, tapi mengatakan dia beriman. Kemudian selanjutnya, waman wajaba 'alil haju falam yahuj. Orang yang sudah wajib haji tapi tidak menunaikan haji. Wah, kena ini orang kaya. Orang yang wajib haji tapi tidak menunaikan haji. Harta banyak, Islam sudah benar. Tapi mau haji itu padahal cukup berlimpah uangnya. Kalau kita kan lain, kita kepingin haji ke Baitullah, uangnya nggak ada. Ada orang yang berlimpah harta, tapi tidak ingat sama sekali dengan haji. Ada orang yang kaya, cuma plesiran haji. Nah, macam-macam bentuknya orang. Ada banyak uang, bolak-balik ke Mekah untuk tujuannya plesiran, bukan ibadah. Ada orang yang tidak punya harta, kepingin haji. Ada orang yang banyak harta, tidak mau haji. Macam-macam hidup di dunia ini. Maka yang sering ke Mekah, haji terus bolak-balik. Tapi di rumahnya, di lingkungannya itu ada yang perlu dibantu, maka hajinya jadi tidak wajib lagi. Karena yang diwajibkan haji cuma sekali. Haji umroh sekali, selebihnya tidak. Selebihnya tidak wajib itu diimbangkan, kalau masih tetap melaksanakan ya sunnah hukumnya. Tapi diimbangkan, di sini banyak ndak orang kelaparan. Kalau banyak orang kelaparan, harta yang harusnya untuk pergi ke haji dan umroh itu sebaiknya disodakohkan, bukan untuk berangkat bolak-balik ke sana. Kecuali boleh sana bolak-balik ke sana, tapi di lingkungan dirinya harus orang tidak ada yang kelaparan. Itu sudah dirumus itu dalam fikih. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, wasa'i fil fitan. Orang yang menghidupkan fitnah, menyulut genderang perfitnahan. Di tengah-tengah kehidupan ini banyak orang gara-gara kata-kata dia banyak yang terbunuh. Gara-gara lisan dia banyak orang yang bertengkar. Gara-gara lisan dia banyak orang bermusuhan. Orang yang seperti itu sebenarnya hilang keimanannya. Hum kufarun billah. Mereka itu kafir kepada Allah. Tapi wayadunu anahum mu'minun. Mereka menyangka dirinya tetap beriman. Wong beriman kok senangnya memfitnah orang. Wong beriman kok senangnya menyakiti tetangga. Padahal salah satu ciri daripada orang itu beriman adalah tidak menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga, menghormati tamu, memberi makan orang miskin, itu tanda orang beriman. Kalau sebaliknya berarti imannya nggak ada. Maka banyak kajian kita ini kelihatannya remeh di tengah masyarakat, padahal itu sudah mengamalkan kita. Baik dengan tetangga, baik dengan saudara, memberi makan orang yang tidak makan, memberi nasihat pada orang yang sedang kebingungan, menghutangi orang yang sedang butuh. Itu semuanya perintah-perintah agama. Ujian kehidupan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang butuh, ada yang berlebih, maka saling membantu. Dan itulah bukti orang kalau ada agamanya pasti dia akan berjalan enak, enjoy saja, biasa. Yang banyak memberi yang sedikit berusaha, dan kalau kurang diberi oleh orang yang banyak harta. Kemudian yang selanjutnya termasuk kufur kepada Allah, yaitu wabai'us silah, menjual atau memberikan senjata min ahlil harbi. Wabai'is silahi min ahlil harbi, memberikan senjata, memberikan
modal, pokoknya senjata kepada musuh, kepada keluarga musuh, kepada masyarakat musuh. Umpamanya orang Indonesia menyenjatai orang asing di sini, orang itu memusuhi Indonesia, oh itu berarti orang itu nggak ada iman. Maka termasuk memberikan senjata kepada keluarga musuh, kepada ahli-ahli musuh. Maka termasuk orang yang tidak beriman, mereka umat Nabi Muhammad hum kufarun billah, kufur kepada Allah al-azim, tapi wa yadunnu annahum mu'minun, mereka menyangka dirinya beriman kepada Allah. Terus yang ke-9, wa nikahul mar'ati fi duburiha, menjima istri tapi duburnya, bukan bukan tempatnya. Artinya apa ya kalau ini? Dubur itu kan jalan kubul dan dubur, kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Yang harusnya memang yang harus dipakai itu jalan depan, yang dipakai jalan belakang. Loh itu istri kita sendiri tapi digitukan. Itu termasuk orang yang kena ancaman ini oleh Rasulullah. Jadi asaratun min hadil ummah hum kufarun billahil azim. 10 orang dari umat Nabi Muhammad ini mereka kufur kepada Allah yang Maha Agung, tapi menyangka dirinya tetap beriman, termasuk orang yang menjima istrinya tapi jalan belakang yang dipakai, bukan jalan depan. Jadi bukan alatnya tapi alat pembuangan taeknya yang dipakai. Ini kan menjijikan, di dalam agama kena ancaman. Wanikah yang selanjutnya yang nomor 10, wanikah hudati rahimi mahramin, menikahi yang masih muhrim. Siapa masih muhrim? Ya adiknya, ibunya, itu masih muhrim dinikahi. Maka orang kalau nikah itu, orang dulu mengatakan nikah itu sebaiknya ya yang jauh dari kita. Jadi untuk memperdekatkan persaudaraan. Yang paling dekat ya paling anaknya, saudara yang paling udah agak jauh itu boleh. Kalau masih muhrim, pokoknya yang disebut masih muhrim itu tidak boleh. Lah ini semua kalau dilakukan oleh kita, bahkan kita itu paham mengerti tapi dilakukan. In alima hadil af'ali halalan, kalau ini dilakukan dengan jelas-jelas tahu bahwa ini salah tapi dia halalkan, kafaro, jadi kufur dia. Jadi jika menganggap perbuatan-perbuatan ini itu halal, dihalalkan oleh dia, minum khamar kan cuma sedikit, sehari 2 kali, tapi mendem, habis minum sholat, besok minum lagi, halal aja itu. Sudah mengatakan itu halal, meyakini dia itu halal. In alima hadhil afal halalan, kalau dia melakukan itu dia yakini itu halal padahal itu enggak boleh, kafaro, menjadi kafir kita. Maka banyak-banyaklah bertobat. Hidup ini kadang kita banyak terpeleset, apalagi kalau nggak pernah ngaji, nggak tahu. Jadi campur aduk. Padahal wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara hak dan perkara yang batil. Padahal waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kenapa sudah wanunazzilu minal Qur'an? Sudah turun Al-Qur'an, ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Perkara hak jelas, perkara batil jelas, maka jadikanlah hak itu ya hak, batil itu batil. Kita harus menempatkan itu semua pada tempatnya masing-masing.
Karena orang yang seperti itu tadi, kalau dia meyakini benar-benar itu halal, berbahaya besar. Karena orang yang merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, padahal salah, itu bermasalah. Sama dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu kena dalam hadis. Ma min sahibi dahabin wala fidatin la yu'addi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Orang yang mempunyai emas, mempunyai perak tapi tidak dizakati. Ini contohnya emas perak ya dalam hadis. Di hadis yang lain ya banyak, apapun yang dizakati. Itu tidak dizakatkan. Tidak diberikan haknya untuk dizakatkan. Maka orang itu nanti di hari kiamat akan dibikin lempengan. Lempengan itu kemudian dipanaskan. Kemudian lempengan itu dipanaskan dari api neraka jahanam. Fayuska biha jambuhu wajabinuhu watohruhu. Kemudian lempengan itu disetrikakan ke perutnya, disetrikakan ke punggungnya. Ngeri enggak? Kullama barodat uidat lahu biyaumin kana miqdaru khamsina alfasanatin hatta yaqdo bainal ibadi fayaro sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Setiap kali lempengan tersebut dingin, maka kembali dipanaskan dalam suatu hari yang bertempat di suatu hari yang bertempo 50.000 tahun, sehingga diponis di antara para hamba Allah itu nasib selanjutnya 50.000 tahun. Padahal kita cuma tidak zakat ketika hidup, berapa tahun kita nggak zakat. Punya emas, punya perak, tidak dizakati, seperti itu. Sehingga diponis di antara para hamba dan hamba yang lain, nasib selanjutnya akan menuju surga atau neraka. Itu selama belum sampai ke situ, siksaan ini sudah menderai. Itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang yang minum arak juga seperti itu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, tentunya nasihat-nasihat dari Rasulullah lewat hadis-hadisnya sedikit demi sedikit kita amalkan, supaya agar kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Bagaimanapun kita ini kadang kalau tidak mau ngaji, tidak mau belajar, merasa kadang-kadang udah benar, ternyata banyak kesalahan. Maka harus diperbanyak terus belajar dan belajar, didasari dengan tidak ada marah dalam hati dan pikiran kita, terus belajar tanpa juga menyalahkan orang lain, tapi terus mohon hidayah dan taufik kepada Allah agar diberi kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan ajaran agama ini, dan terus minta dituntun oleh Allah. Dituntun Allah. Allahumma la takilni ila nafsi turfata ainin. Janganlah engkau lepaskan aku ya Allah, walaupun sekejap, sekedip mata. Jadi kita terus dituntun oleh Allah terus, sehingga mengamalkan kebaikan, sholat kita tenang, ibadah kita tenang. Ada orang sholat tapi masih gelisah tentang khawatir dunia. Ada orang sholat tapi khawatir tentang ekonomi.
ini berarti belum diberikan keyakinan ainul yakin, keyakinan yang yakin seyakin-yakin. Maka itu semua harus minta kepada Allah taufik dan hidayah agar kita hidup di dunia ini terus dituntun sehingga menuju keselamatan dunia dan akhirat. Itulah 10 hal yang harus kita juga ketahui dan kita berusaha mengamalkan, menjauhi yang seperti itu agar kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.